Oke, kawan. Oke, menurut zona kedalamannya. Jadi nanti eh, perairan laut itu salah satunya dibagi dengan berdasarkan zona kedalamannya. Zona pasang surut ini termasuknya zona di mana nih? Gitu maksudnya ya. Jawab. Apakah zona abisal, apakah zona neritik atau litoral gitu ya. Kita cek satu persatu yuk. Zona abisal. Zona abisal itu zona apa sih di laut itu ya? Zona abisal itu adalah daerah yang kedalamannya lebih besar dari 1.800 meter. Nah, jadi lebih dalam dari 1.800 meter. Nah, biasanya dia ada di palung laut tuh ya. Jadi misalnya ada palung lautnya di situ. Nah, ada palung laut karena dalam dia. Oke, sip. Kalau neritik apa neritik? Nah, itu kedalamannya hingga 150 meter. Oke, menjadi tempat hidup berbagai jenis hewan tuh, tumbuhan dan sebagainya. Ini sampai berapa? Sampai 150 meter hingga hingga nah, hingga 150 meter. Hewan-hewan di sini banyak tumbuh nih, flora dan fauna ya, berarti ya, flora dan fauna banyak di sini. Nah, kalau batial apa batial? Nah, batial di sini adalah yang ke dalamnya antara 150 sampai 1.800. Nah, ini 150 meter sampai 1.800 meter. Nah, kalau 1.800 lebih kan udah abisal gitu ya. Ini ada terdapat di lereng, misalnya di lereng dasar laut ya yang curam. Jadi dia sudah mulai curam tuh, sudah mulai dalam-dalam gitu ya. Nah, kalau litoral inilah ini yang masuk di area pasang pasang surut. Nah, ini area pasang surut. Nah, gitu. Jadi yang ditanyakan yang mana tadi? Nah, yang ditanyakan adalah yang area pasang surut. Berarti mana? Ya ini dia. Gitu. Kalau pesisir dia nggak masuk ya. Namanya juga pesisir berarti kan di pinggir dia. Oke, nggak masuk di lautnya. Oke, sip. Yang ditanyakan yang pasang surut. Mana berarti jawabannya? Ya ini dia. Aha, sip, mantap. Yaitu di litoral. Oke, see you, dadah. Oke, lanjut kawan. Oke, oke, apa nih? Pasang. Pengaruh gravitasi bulan dan matahari mengakibatkan apa coba? Iya, tadi udah dijawab ya. Pasang. Pasang apa? Pasang air laut. Nah, gitu ya. Jadi gravitasi matahari dan bulan ini menyebabkan air laut menjadi pasang, gitu ya. Pasang itu ada dua jenis ya, pasang purnama dan pasang perbani ya. Jadi ada pasang purnama, jadi ada pasang purnama, dan pasang apa? Perbani. Nah, ada pasang perbani. Nah, pasang perbani. Nah, pasang purnama itu disebut juga sebagai pasang besar. Nah, ini pasang besar. Oke. Ini disebut juga sebagai pasang kecil. Ini terjadi pasang saat apa? Nah, ini terjadi saat bulan, bumi serta matahari dalam posisi satu garis lurus, ya. Ada matahari, terus ada bulan, bulan sama bumi. Nah, ini dia terjadi saat dalam satu garis lurus. Nah, gitu ya, garis lurus. Oke, kalau ini posisinya adalah saat matahari, terus bulan, bumi. Nah, posisinya membentuk sudut berapa? 90 derajat. Nah, gitu ya. Sip, kurang lebih gitulah. Nah, terjadi saat pasang besar itu ya saat purnama ini. Jadi pasangnya dia lebih besar daripada saat pasang perbani ini, gitu ya. Oke.
Mantap. Oke, see you. Dadah. Oke kawan, oke ditanyakan gini nih, zona abisal memiliki kedalaman berapa? Nah, nih kita sambil menggambar ulang, ya. Misalnya nih, kita punya laut nih seperti ini. Nah, gitu ya. Kita punya laut seperti ini. Terus ada kapal. Wish, ada kapal di sini. Seperti biasa, kapalnya kapal manual seperti ini gitu ya. Aha, kurang lebih gitu kapalnya. Terus di sini ada daratan nih. Nah, di sini ada berarti daratannya warna hijau ya. Nah, daratannya warna hijau nih. Nah, rumput ceritanya ya. Seperti itu ya. Sip. Kalau begitulah ya. Ada rumah boleh? Boleh lah kasih rumah gitu ya, kasih rumah. Set. Rumahnya rumah joglo. Nah, kurang lebih gitu rumahnya. Nah, ini rumahnya dia. Oke. Ini berarti lautan. Yang belum ada apa nih? Yang belum ada adalah pohon kelapa. Nah, oke, lanjut ya. Oke. Ini pohon kelapanya kayak orang, biarinlah. Sip. Di sini nanti akan ada kedalaman-kedalaman air laut nih. Ya, ini saya kira-kira saya bikin airnya gini untuk ngecek kedalamannya nanti ya. Seperti ini. Untuk daerah A, misalnya di sini nih kita sebut daerah A. Gitu. Terus ini nanti ada daerah B. Kurang lebih segini misalnya, gitu kan. Terus ini ada daerah C misalnya. Segini ini daerah C. Terus ada daerah D semakin ke sana. Gitu. Ini daerah mana tadi? B. Ini C, ini D. Gitu. Daerah A itu daerah yang disebut apa? Betul, ini daerah namanya litoral. Gitu ya. Dia daerah pasang surut tuh. Dia daerah pasang surut tuh di sini. Daerah B ini adalah disebut daerah lautan dangkal atau neritik. Ini neritik atau lautan dangkal. Biasanya kedalamannya cuman sampai sini ke sini nih, cuman sampai 150 meter. Gitu. Gitu ya. Sip. Terus ada juga nih daerah C. Daerah C itu di sini. Ini yang biasa buat orang cari ikan biasanya, ya. Ini daerah untuk mencari ikan. Kedalamannya sampai berapa nih? Biasanya ini ke sini sampai 1.800 meter. Gitu. Ini tempat mencari ikan atau biasanya batial. Gitu ya. Orang-orang mencari ikan. Oke. Kalau ini ke sana nih terus sampai dalam, ke sana biasanya sampai lebih dari 1.800 gitu ya. Ini ada palung laut dalam di sini. Ini biasanya disebut abisal. Di sini adalah abisal. Oke? Oke, sip gitu ya. Yang ditanyakan adalah apa itu? Daerah laut abisal. Ya, kira-kira berarti yang paling benar mana nih? Abisal. Berarti lebih dari 1.200. Berarti ini enggak 1000 lebih dari 1.800. Berarti yang ini bisa 2.000, bisa 2.500 dan sebagainya. Yang jelas dia lebih dari 1.800. Ngerti ya? Sip, cakep. Oke. See you. Bye bye. Semangat kawan.